Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anmasih Jazul Fator dengan NIM 2284140016 dari jurusan Sosiologi Agama. Judul yang saya ambil kali ini yaitu mengenal lebih dekat tentang Kota Pemalang. Mengapa saya memilih kota ini? Karena menurut saya kota ini memiliki banyak sekali unsur budaya yang masih tersimpan, sehingga masih banyak orang awam yang belum mengetahui lebih dalam tentang kota tersebut. Metode observasi. Metode yang saya lakukan yaitu observasi dan wawancara secara langsung dengan terjun ke kota tersebut. Dan saya juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh budayawan yang ada di sekitar kota tersebut dengan beberapa pertanyaan yang berbeda-beda. Selain itu, saya juga menyempatkan waktu untuk mewawancarai pedagang yang berjualan di sekitar alun-alun Kota Pemalang dan sekaligus mencoba beberapa kuliner khas Pemalang, yaitu nasi gromyang dan lontong dekem. Hasil wawancara yang pertama, nama narasumber Ki Suryo Ningrat SP, pekerjaan tokoh budayawan dan dalang, usia 42 tahun, hari dan tanggal Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, waktu jam 10 pagi hingga jam setengah 3, tempat rumah narasumber atau Padepokan. Berikut pertanyaan yang saya berikan kepada narasumber. 1. Bagaimana asal-usul terciptanya Kota Pemalang? 2. Apa saja bentuk budaya dan kesenian yang ada di Pemalang yang orang lain belum ketahui? 3. Tradisi apa saja yang ada di Pemalang yang orang lain belum ketahui? 4. Siapa Syekh Maulana Maghribi itu? 5. Asal-muasal tari sintren dan tari sila kupang. 6. Apa saja ikon yang ada di Pemalang yang paling terkenal sebagai objek wisata? 7. Di mana saja tempat peninggalan sejarah yang ada di Kota Pemalang? 8. Bagaimana cerita sejarah tentang Dewi Lanjar yang paling terkenal di Kota Pemalang? Jawaban yang pertama yaitu, pada kekuasaan Kerajaan Majapahit, konon wilayah Pemalang pernah dimanfaatkan oleh Pangeran Patih Jiwanegoro untuk memegang penguasaan kemiliteran, dan ia juga dapat ajian gelap Sewupatih. Dukungan orang Pemalang di bawah pimpinan Pangeran Bendowo bin Joko Tingkir membuahkan hasil yang gemilang. Karena itu, Pemalang dijadikan daerah perdikan, yakni suatu wilayah yang tidak dipungut pajak pada saat itu. Pangeran Bendowo kemudian melimpahkan kekuasaannya kepada Raden Sembung Yudo. Diperkirakan nama Pemalang berkaitan dengan tokoh ini. Kata pe dalam bahasa Jawa dapat menunjukkan tempat, sedangkan Malang menunjukkan nama orangnya. Jadi Pemalang berarti suatu tempat yang dikuasai Ki Gede Sembung Yudo, Ki Gede Pupus, dan Ki Patih Cincin Putri yang tercatat di dalam kitab Prasasti Wargana era Singosari. Jawaban pertanyaan yang kedua yaitu seni budaya yang masih dilestarikan. Yang pertama adalah tari sintren, yang kedua tari ronggeng comal, dan yang terakhir yaitu tari suwuk di Bantar Bolang. Untuk jawaban pertanyaan dari yang ketiga yaitu baritan adalah tradisi sedekah laut atas rasa syukurnya masyarakat kepada laut yang telah memberikan kelimpahan alam lautnya, yang ditutup dengan larung sesaji yaitu berupa kepala kerbau yang ditaruh dan dihiasi berbagai macam makanan, sekaligus hias perahu. Dalam kajian sekarang dinamakan dengan pesta laut atau sedekah laut. Yang kedua yaitu tradisi sedekah bumi, yaitu rasa syukur masyarakat atas kelimpahan hasil bumi. Mereka akan mengumpulkan semua hasil bumi dimulai dari sayuran dan buah-buahan dan nasi tumpeng. Untuk jawaban nomor 4, Syekh Maulana Maghribi adalah seorang ulama yang berasal dari Maroko, wilayah Maghribi. Berdasarkan cerita Habib Lutfi, pada saat itu ada 70 ulama yang menyebarkan agama Islam dari pesisir Pulau Sumatera sampai Pulau Lombok. Maka jangan heran jika makam beliau tersebar di mana-mana hingga sampai Pulau Lombok. Dan sampai saat ini makam beliau belum ada yang mengetahui letak makam aslinya. Sehingga pada saat sekarang ini makam beliau dikembangkan sebagai wisata religi dan ekonomi masyarakat. Untuk jawaban nomor 5, ronggeng atau sintren adalah bentuk tarian yang dikemas yang berkaitan dengan cara mistis, di mana tarian ini lahir dari dalam keraton yang mana personilnya ditugaskan oleh ratunya untuk memata-matai pergerakan atau pemberontakan pada masa VOC Belanda. Ronggeng Pemalang dibuktikan dengan gending
yang bernama Pakur Comal. Dan sila kupang adalah perpaduan tari sintren silais, yaitu pertunjukan debus dan kupang yang artinya kuda lumping. Untuk hasil jawaban nomor 6 yaitu Kris Tapa Kasultanan Panjang, yaitu Luk 13, Pamor Lajer, Warong Welaladrang, dan Kayu Jendonosari yang pada saat itu dibuat oleh Empu Suprodio. Untuk jawaban nomor 7 yaitu ditemukannya situs Batu Lumpang di Desa Pundakan, situs Prawangan di Desa Lawang Rejo Pemalang, dan situs Candi Batur wisata alam dan religi yang ada di Desa Bulakan dengan gaya tarik ribuan monyet di sekitar candi. Untuk hasil jawaban pertanyaan nomor 8 yaitu hingga saat ini cerita tentang Dewi Lanjar belum ada yang mengetahui secara jelas. Menurut cerita setempat, petilasnya atau tempat ritual Dewi Lanjar ada di dalam kompleks Widuri karena sulit diklaim bahwa itu tempatnya. Menurut narasumber, di dalam cerita mitos yang tersebar, Dewi Lanjar ialah seorang ratu penguasa laut di daerah Pemalang di Widuri dan Batang di pantai ujung Ponorogo. Hasil wawancara yang kedua, nama narasumber yaitu Bapak Imam Hidayat, pekerjaan pedagang, umur 40 tahun. Judul observasi pedagang nasi gromyang, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, tempat di warung pemilik, waktu 14.40 sampai dengan 15.20 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan yang saya berikan: 1. Sudah seberapa lama Bapak berjualan di daerah sini? 2. Mengapa Bapak memilih tempat berjualan di daerah ini? Mengapa tidak di daerah lain? 3. Apa keluh dan kesah Bapak selama berdagang di daerah sini? 4. Berapa pendapatan yang Bapak berikan per bulan dan per harinya? 5. Jika setiap kali Bapak berjualan, Bapak harus mengeluarkan modal berapa? Hasil jawaban dari narasumber. Yang pertama yaitu saya berjualan di daerah sini sudah hampir lebih dari 44 tahun. Sekarang ini adalah generasi penerus yang kedua. Jawaban pertanyaan yang kedua yaitu karena tempat di sini dibilang sangat strategis dan banyak masyarakat yang berkunjung di daerah ini, walaupun hanya untuk sekedar jajan-jajan saja. Jawaban yang ketiga yaitu alhamdulillah tidak ada. Paling keluh kesahnya saya jika ada harga pokok dan bahan-bahan untuk berjualan yang naik. Hasil jawaban nomor 4 yaitu alhamdulillah pendapatan saya selama sebulan yaitu 90 juta. Dan itu hanya pendapatan bersih saja, belum kehitung pendapatan kotornya. Jika per hari pendapatan saya bisa dihitung 3 juta rupiah jika sedang ramai pembeli yang makan. 5. Modal pertama yang saya keluarkan pada saat itu sekitar 10 juta. Hasil wawancara yang ketiga, nama narasumber yaitu Bapak Kasirin, pekerjaan pedagang, umur 47 tahun. Judul observasi pedagang lontong dekem, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, tempat di warung pemilik, waktu 15.20 sampai dengan 16.40 waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan yang saya berikan: 1. Sudah berapa lama Bapak berjualan di daerah sini? 2. Apa alasan Bapak memilih tempat berjualan di daerah ini? Mengapa tidak di daerah lain? 3. Apa keluh dan kesah Bapak selama berdagang di daerah sini? 4. Berapa pendapatan yang Bapak dapatkan per bulan dan per harinya? 5. Setiap kali Bapak berjualan, Bapak harus mengeluarkan modal berapa? 6. Di sini untuk harga sewa kontraknya dari mulai harga berapa? Jawaban narasumber: 1. Saya berjualan di sini tuh sudah lama sekali. Awal-awalnya itu dimulai dari tahun 1950-an. Pada saat itu yang berjualan almarhum ayah saya. Dulu itu berjualannya masih menggunakan gerobak yang dipangkul, dan untuk alas makanannya masih menggunakan tangkir daun yang ditekuk. Dan semenjak ayah saya wafat, akhirnya saya melanjutkan usaha ini hingga sekarang. Jawaban yang kedua, dulu sebelum memasuki zaman Covid, saya berjualan di sekitar alun-alun dan akhirnya dari pihak pemerintah mengusir para pedagang yang ada di sana dan dipindahkan untuk berjualan di sekitar sini. Jawaban yang ketiga, resikonya jika turun hujan pendapatan saya berkurang dan pengunjung di sekitar sini menjadi sepi.
Dan jawaban nomor 4 yaitu pendapatan per bulannya jika ramai itu sekitar 3,5 juta, dan untuk perharinya jika sepi dan ramai itu hanya mendapatkan 400.000 sampai 800.000. Jawaban yang kelima, dulu itu modal awalnya sekitar 2 juta, dan itu belum termasuk kebutuhan untuk membeli bahan-bahan. Jika ditotal semuanya bisa hampir 4 jutaan. Jawaban yang keenam, di sini untuk sistem sewa kontraknya itu per harinya 20.000, dan itu sudah termasuk listrik dan bayar air. Kesimpulannya, sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki banyak sekali berbagai macam keanekaragaman yang masih tersimpan dan banyaknya suku, budaya, dan agama. Salah satu wilayah yang saya lakukan etnografi dan observasi adalah kota Pemalang, karena Pemalang merupakan kota yang memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya serta kuliner yang masih tersimpan, serta banyaknya orang awam yang belum mengetahui hal tersebut secara dalam. Maka dari itu, saya bertujuan untuk memperkenalkan secara singkat tentang kota ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.